Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu dokter sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita di webinar Kupas Ilmu Laboratorium bersama Prodia di seri yang ketujuh ini. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, untuk webinar kita di siang hari ini akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Umar Soh, SPPK. Selamat siang, Dr. Umar. Apa kabar, dok? Selamat siang, Ana. Selamat siang, Bapak Ibu Dokter. Salam Sehat, sehat, dok. sehat. Syukurlah baik. Baik, Nah, Bapak Ibu, adapun topik yang akan dibawakan oleh Dr. Umar siang hari ini adalah terkait deteksi dan interpretasi pemeriksaan HB varian. Tentunya topik ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, eh, izin mengingatkan untuk Bapak Ibu nanti yang ingin bertanya terkait topik hari ini, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti pertanyaan akan dijawab setelah sesi pemaparan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Dr. Umar dipersilahkan, Dok. ya baik, Ana. Saya coba slide sharing. Ya, silahkan, Dokter. Apakah saya sudah Sudah tampil atau tampil, belum, Dokter. Ana? Sudah. Oke, baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Dokter. Terima kasih untuk waktunya sudah join di Kulab bersama Provia. Selamat siang juga, mungkin ada rekan-rekan ATM yang bergabung. Salam sejahtera, salam sehat semua. Baik, saya akan mulai. Pertama, mungkin saya akan sampaikan bahwa sharing ini benar bersifat membagi pengalaman saja dan tidak bermaksud mengajar. Mungkin ada beberapa mempunyai pengalaman yang lebih, boleh kita diskusi lebih lanjut. Dan beberapa mungkin contoh kasus yang akan kita sampaikan yang kita temukan di laboratorium Prodia Pusat. Baik, kita mulai ya dok, teman-teman sekalian. Ya, itu dengan deteksi dan interpretasi hemoglobin varian. Ya, sebagai definisi, apa itu hemoglobin varian atau sering disebut dengan hemoglobinopati, yaitu jelas ada suatu kelainan genetik abnormality yang terjadi eh, eh, gangguan sintesis sehingga struktur hemoglobinnya abnormal. Ya, gangguan sintesis ini tentunya ada kelainan di bagian dari gen globin, ya, rantai globin. Dengan adanya kelainan hemoglobin ini, yang abnormal ini, maka tentunya fungsi stabilitas maupun kelarutan hemoglobin itu akan terganggu dan menghasilkan kondisi pasien yang mungkin anemi ataupun keadaan kritis yang lain. Ya, ini adalah struktur hemoglobin normal. Mungkin pernah saya diskusikan dengan topik sebelumnya pada sini. Tapi ini sebelum kita lanjut, mungkin kita sekilas untuk mengenal kembali. Hemoglobin terdiri dari dua lantai alfa dan dua lantai beta yang masing-masing di kode di kromosom 11 maupun dan 16 dan di mana di masing-masing lantai alfa dan beta itu mengikat satu molekul besi. Jadi satu hemoglobin itu mengikat empat molekul besi. Dan ini adalah gambar daripada susunan protein-protein dari masing-masing rantai globin ini. Oke. Nah, sebagai untuk kelanjutan pembahasan hemoglobin tentunya kita harus membahas pembentukan sel normal globin pada manusia. Itu dibagi dua fase, yaitu fase prenatal sebelum lahir dan fase postnatal. Fase prenatal itu terutama berperan ada di yoksa pada usia embrional dan jika sudah pada kondisi fetal mungkin di lever dan split. Dan pada kondisi pada pada usia embrional gen
gen yang berperan adalah gen zeta, gen sebelas. Pada pertama adalah di embrional adalah gen alpha, kemudian diikuti oleh gen zeta, kemudian ada gen epsilon. Dengan berkembangnya janin, makin bertambah usia dan terbentuk gen gamma makin meningkat, dan diikuti juga ini gen beta. Sedangkan gen alpha dia tinggi dari embrional sampai dewasa, dan jelas tadi kelihatan switching. Ini adalah gen gamma pada beta tinggi dan setelah lahir akan menurun. Sedangkan gen beta pada fase fetal yang awalnya baru muncul sedikit dan setelah lahir akan menggantikan gen gamma semakin meningkat. Dan setelah lahir ada tambahan satu gen delta baru mulai muncul sedikit, dan memang tidak banyak peran pada pembentukan, tapi ada sekitar uh, 2-3% kebutuhan hemoglobin tersebut pada dewasa atau postnatal. Nah, masing-masing gen ini tentunya akan menghasilkan hemoglobin berbeda. Kalau gabungan dari epsilon dan zeta akan menghasilkan yang dinamakan HbCO1, kemudian zeta dengan gamma akan menghasilkan Hb potent, sedangkan alpha dan epsilon akan menghasilkan HbCO2, di mana kalau alfa dan gamma akan masuk HbF, dan pada dewasa ini ketiga ini ditemukan pada kondisi yang dewasa, yang pada terbanyak adalah gen alfa dan gen beta masuk Hba, yang Hb yang normal, kemudian ada gen alfa bersama dengan gen beta akan masuk Hba2. Ya, ini adalah hemoglobin yang normal pada saat lahir, plus struktur dari alfa dan beta pada saat mungkin 25% dan dewasa akan menjadi dominan 97%. Sedangkan alfa dan delta pada lahir 0,5%, pada dewasa sekitar 2,5%. Sedangkan HbF yang alfa dan gamma pada saat ini adalah dominan sekitar 80%, pada saat dewasa mungkin kurang dari 1%. Nah, kembali kita masuk ke Hb varian atau hemoglobinopati, di mana pernah dilaporkan Hb varian abnormal itu lumayan banyak ya. Alpha, di gen alpha itu sekitar 400-an. Gen beta itu sekitar 500. Gen delta juga ada, gen gamma juga ada. Jadi ini tidak semua kita akan bahas satu-satu, tapi kita akan membahas yang sering kita temuin pada kasus ya. Nah, ini ada prevalensi laporan salah satu laporan prevalensi hemoglobinopati atau Hb varian. Ternyata Asia termasuk banyak, 5-40%, bahkan secara regional ada yang melakukan sampai 70%. Di Asia Tengah atau di India sekitar 10-20%. Nah, kita lihat apakah Indonesia termasuk salah satu daerah populasi yang banyak terdapat hemoglobin varian. Nah, ini salah satu laporan dari studi di Thailand. Mereka melaporkan gen alpha varian itu sebanyak 17. Ini penambahannya. Kalau gen beta yang sebelah kiri, ini sekitar 19. Yang sebelah kanan tabel ini adalah human genome varian perkumpulannya, tapi nomenklaturnya. Banyak itu yang kanan. Tapi mungkin yang ini salah satu yang saya temui. Mungkin ada rekan-rekan dokter yang dapat kita sharing di mana ada laporannya. Mungkin kita diskusikan. Tapi inilah yang dilakukan di salah satu di studi saya. Nah, bagaimana kita deteksi adanya suatu hemoglobin varian? Jelas mulai dari pemeriksaan sederhana sampai pemeriksaan yang bersifat konfirmatori. Dan sederhana kita tentunya akan pemeriksaan complete blood count. Kita mungkin menemukan Hb rendah, bisa juga Hb normal, tapi MCK MCH-nya yang rendah. Dan pada pemeriksaan gambaran darah tepi,
ya mungkin kita dapat menemukan gambaran yang mikrositik hipokom, mungkin ditemukan target sel atau virus stripping, dan pada pemasangan perwarnaan vital mungkin kita temukan HBH. Dan jangan lupa kita harus pemeriksaan status besi, karena anemia yang paling sering terjadi adalah defisiensi besi. Nah, karena itu kita harus menunjukkan adanya suatu defisiensi besi. Karena pasien dengan defisiensi besi kemungkinan juga besar KB varen itu tidak terdeteksi karena tidak terbentuk selama karena defisiensi besi itu sendiri. Jadi kan kadar besinya cukup, mungkin KB varen itu bisa terdeteksi. Selanjutnya, setelah screening, mungkin kita secara eh, sederhana kita bisa melakukan hemoglobin erythropoiesis. Umumnya ya tidak semua labnya ada, tapi kita perlu rujukan karena prinsip erythropoiesis daripada HB. Jelas yang terakhir ada untuk konfirmatori, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan molekuler genetik ya. Baik. Nah, kita akan membahas beberapa hemoglobin varian yang sering ditemukan. Yang di blok merah ini yang sering ditemukan di Indonesia. Ya, ini ada di Indonesia, Southeast Asia, yaitu hemoglobin E. Dan nanti akan membahas beberapa kasus hemoglobin E. Apa itu hemoglobin E? Ternyata itu terjadi suatu mutasi di kodon 26 gen beta, di mana asam glutamat diganti oleh asam amino resin. Nah, yang terbanyak kedua mungkin HBS yang banyak di Afrika. Apa yang terjadi di sana adalah mutasi di eh, kodon ke-6 gen beta sama asam glutamat, tapi diganti oleh asam amino valin. Nah, HBC ini di Afrika juga, di mana terjadi eh, mutasi di kodon ke-6 gen beta, glutamat diganti oleh resin. Oke, kita bahas satu persatu hemoglobin itu. Seperti di pembahasan sebelumnya bahwa terjadi mutasi pada gen beta di posisi 26, lysin menggantikan asam glutamat. Jelas ya, di Indonesia ini banyak-banyak ditemukan. Nah, bagaimana diagnosis gen typingnya, hematobinding. Halo, Dokter Umar, suaranya hilang, Dok. Suaranya hilang. Halo, Sudah iya, terdengar Dok. atau belum? Sudah. Dok, punten, mungkin boleh, ya, mungkin Halo. suaranya boleh dikuatkan Ya, ya, Dok. Tadi ada, ya, tadi ada hilang. yang ini suaranya terlalu pelan, Dok. Iya, Oke. makasih, Dok. Oke, udah cukup jelas. Sudah, Dokter. Ini pada mic-nya ada di depan nih. Saya udah deketin. Iya, Dok. Oke, sudah jelas, Dok. Halo. Oke, sebenarnya kondisi atau kelainan genetiknya sebenarnya. Apakah dia heterozigot atau homozigot? Apakah dia disertai oleh beta thalassemia trait atau beta thalassemia mayor? Tentunya apabila dia homozigot dan disertai beta thalassemia, kondisi fisiknya akan semakin berat, HB semakin rendah. Ya. Dan jelas kalau dia homozigot, HbE akan sangat baik, sekitar 90, yang heterozigot sekitar 3%. Nah, apabila disertai dengan beta thalassemia, tentunya kita ditemukan peningkatan juga adanya HbF dan HbA2. Beta thalassemia ini trait ya. Kalau ini beta thalassemia mayor, ya, HbA2 dan HbF-nya juga akan meningkat. Nah, kondisi fisiknya Hb yang sangat rendah. Jelas. Keinginan sebenarnya teknik, tapi mungkin bisa jadi salah satu temuan perlu dicurigai, yaitu target sel memang banyak ya ditemukan target sel, ya target sel.
Nah, ini maaf ini unstable. Oke, saya lanjutkan. Apakah HBI ini juga pernah dilaporkan alpha thalassemia trait maupun homozygote dan juga ditemukan pada HB varian constant spring, di mana pada pemeriksaan hemoglobin tentunya ditemukan juga HB constant spring disertai dengan HbE dan HbF, HbA2 lainnya. Nah, pada membahas teori, sedang kita sekarang membahas case. Nah, pada pasien salah satu case pertama ini, pasien perempuan dewasa, HB normal, tapi di MCV-MCH-nya rendah. Dan pasien ini dilakukan pemeriksaan erythropoiesis hemoglobin yang jelas ditemukan sekitar 25% HbE. Nah, dari hasil hemoglobin itu rate atau HbE heterozygote. Baik, selanjutnya di case 2, pasien laki-laki dewasa, ini HB rendah sekitar 3,9 dengan NCV-NCH normal. Nah, pada erythropoiesis HB, ditemukan HbE sekitar 2, mungkin tahu. Jadi interpretasi ini sebagai suatu HbE trait atau HbE heterozygote. Nah, kebetulan pasien ini diajukan pemeriksaan eh, analisa DNA, analisa DNA thalassemia beta diresigen. Tapi dari semua diresigen yang diperiksa, tidak ada tidak tentu. Karena pemirsa ini punya kekurangan, artinya kita hanya mendeteksi daripada probe yang sudah disediakan beta diresi yang disebut seperti Southeast Asia, Thailand, dan Filipina. Sedangkan sequencing tentunya akan mendeteksi satu persatu single nucleotide varian bahwa ditemukan single nucleotide varian yaitu kelainan di kodon 226 di mana asam glutamat diganti oleh lysine. Jelas ini adalah suatu HbE yang pernah dilaporkan sesuai dengan nomenklaturnya. HbE dan varian ini memang prevalensi tinggi di Asia Tenggara. Ini yang ditemukan di kasus di Korea. Ini agak sedikit berhadapan. Nah, selain HbE yang ditemukan, pasien ini didapatkan HbF dan HbA2 yang tinggi. Jelas ini suatu HbE yang disertai dengan beta thalassemia atau HbE dengan beta thalassemia heterozygote. Case 4 hampir sama, 8 HB yang tinggi dibandingkan tadi sebelumnya, HbA7 tinggi, HbA tinggi, dan HbA yang hanya 5%. Nah, dengan demikian dari interpretasi ini pasien dapat diberikan suatu HbE beta trait karena masih kita dapatkan suatu HbA. Case sebelumnya, cuma ya, saya menyampaikan bahwa ada pemeriksaan lain. Ini sama, HbE 70%, HbF dan HbA2 meningkat, yang HbA hanya 6%. HbA rendah sekali, jelas ada sesuatu ya, yang punya bukan hanya HbA saja, ternyata disertai dengan kelainan beta thalassemia. Ya, ternyata pasien ini dilanjutkan pemeriksaan. Nah,
sekuensi thalassemia beta. Kodon ke-26 utama diganti oleh ini suatu HBE. Dan yang kedua, ditemukan juga spike site varian, di mana kalau mutasi di spike site varian guanin, uh, nukleotida guanin diganti oksitosin, mutasi pada ekspresi gen sintesis globin yang nah oleh karena itu tadi HBE dan HB beta sorry ya beta thalassemia rate. Oke, case 6. Apalagi yang berbeda? Nah, kalau kita lihat analisa hemoglobin, ini antara tinggi, tapi tidak ada HbA. Ini zigon. Sama sekali tidak ada gen beta yang bergabung dengan gen alfa membentuk HbA yang normal. Sehingga ini pasien dapat diproses itu HbE dengan beta thalassemia hemozigot. Sayang pasien ini tidak dilanjutkan pemeriksaan analisa DNA. PS, yang sering kita kenal juga namanya sickle cell disease. Apa yang terjadi sebenarnya? Yaitu terjadi mutasi pada urutan yang keenam asam amino di lantai beta, di mana asam glutamat diganti oleh valid. Sedikit tapi pada pasien-pasien yang dengan hemoglobin S atau sickle cell disease, patofisiologi yang terjadi agak sedikit tanda kutip spesial, di mana apabila pada kondisi deoksidasi atau kadar oksigen yang rendah, sel eritrosit yang bentuknya normal akan berubah menjadi sickle atau bulan sabit bahasa Indonesia. Fasaku dan akan memblokade yang blokade. Halo, Dokter Umar. Maaf, Dok, suaranya putus-putus, Dok. Cuman angina. Halo, Dokter Umar. Suaranya hilang ya, Dok ya? Sepertinya Dokter. Ya, sepertinya lost connection ya, Mbak Ana. Iya, Ditunggu sebentar, Mbak Ana. ya. Mohon ditunggu ya, Bapak Ibu Dokter. Ya, ini Dokter Umar sudah kembali. Halo, Dokter Umar. Apakah suaranya terdengar? Halo? Halo, halo, ya maaf, Iya, sudah terdengar kembali, Dok. tidak terdengar ya. Mohon Iya, maaf, Pak Ibu Dokter. Apakah saya sudah tampil kembali? belum tampil, Dok. Boleh di-share ulang ya, Dok? Belum ya? Maaf sekali ya. Izin tanya apakah saya sudah muncul? Sedang ya, sudah muncul, Dokter. Dokter punten, Dok. Tadi suaranya ada putus-putus di awal, kemudian jelas. Mungkin dokter bisa Yang sinyalnya dikembalikan? dulu. Iya, Apakah saya sebelumnya atau bagaimana? iya sudah dok, sudah muncul slide terakhir dok. Maksudnya suaranya dok tadi sempat putus-putus, kemudian Diulang saja agak ya. pelan. Iya dokter, Diulang saja ya. iya boleh dok. Hmm. Oke, baik.
Ini sedikit Bapak Ibu Dokter, maaf, saya kembalikan, lanjut kembali ya. Suara saya terdengar jelas ya. Halo, apakah suara saya sudah jelas dengan? Di payung. Sudah dok, sudah ada Sudah ya? suaranya, silakan. Oke, maaf. Iya. Iya. Baik. Nah, sedikit ada perbedaan patofisiologi atau kejadian klinis pada pasien HBS atau sickle cell disease, di mana yang lain mungkin kita hanya sering ditemukan pada kondisi anemia. Pada HBS ini, eh, kondisi-kondisi hipoksia akan menyebabkan perubahan pada normalnya eh, struktur molekul hemoglobin menjadi sickle atau sel sabit. Nah, sel sabit ini tidak stabil, bukan tidak stabil, maksudnya tidak fleksibel, sehingga akan terjadi penumpukan atau blokade pada pembuluh darah di ujung dari organ yang di pendarahan. Apabila terjadi blokade ini, maka tentunya akan terjadi episodic pain, bahkan kalau kondisi menyerang ke di pembuluh darah otak, tapi mungkin ditemukan pada kondisi yang stroke ya, stroke non hemoragik tentunya bisa juga yang hemoragik, tapi tentunya tergantung pada kondisi yang klinisnya. Oke, pada pemeriksaan gambaran depit, mungkin kita dapat temukan, nah ini yang disebut namanya sel sabit, sel sabit atau sickle cell, yang beberapa tentunya ada target sel yang kita temukan. Nah, ini kita dapat temukan pada pasien-pasien yang kondisi hipoksia di periferinya dia ya. Nah, dengan hipoksia yang terjadi, maka akan terjadi sickle cell ini. Nah, kembali lagi, bagaimana uh, gambaran klinis maupun hemoglobin pattern-nya? Jelas kembali lagi, pasien ini homozigot, heterozigot, apakah disertai dengan beta thalassemia, ada juga yang disertai dengan varian hemoglobin S dan C. Nah, kalau dia homozigot, tentunya akan ditemukan HBS yang lumayan tinggi ya, sekitar 55-90%. Kalau heterozigot, tentunya agak lebih rendah dibandingkan homozigot. Nah, kalau dia disertai dengan beta thalassemia ataupun major, tentunya berbeda. Kalau dia major, HBS-nya tinggi sekali dengan HBF dan HbA2 yang sedikit meningkat. Sedangkan kalau dia beta thalassemia trait, HBS-nya tidak setinggi pada beta thalassemia major. Nah, kalau disertai dengan gejala genetik HB varian C juga, berarti pada HB varian mungkin kita temukan HBS sekitar 50% disertai dengan HBC sekitar 50%. Semakin banyak dilesi atau defek pada gen, tentunya akan menampilkan kondisi fisik yang lebih buruk ya, HB lebih rendah kalau yang homozigot. Ini berlaku terhadap semua hemoglobin varian juga. Nah, kebetulan kita ada satu case ditemukan ada suatu sickle cell disease pada pasien ini habis sekitar 10 dengan MCV MCH normal. Nah, analisa kita temukan HBS 70%, HBF dan HbA2 yang meningkat. Nah, ini tidak ditemukan sama sekali HbA yang normal. Apakah ini suatu HBS homozigot atau HBS yang disertai dengan beta thalassemia? Nah, pada gambaran-gambaran ini kita dapat membedakan di sini ternyata MCV MCH. Selama MCV MCH-nya kita lebih cenderung suatu HBS homozigot. Jika MCV MCH-nya rendah, mungkin kita suspeknya suatu HBS dengan beta thalassemia major. Tentunya untuk konfirmasi kita lakukan pemeriksaan DNA genetik ya. Sekarang pasien ini tidak lakukan pemeriksaan, jadi mungkin kita hanya dapat mensuspek suatu sickle cell disease atau HBS homozigot pada kasus ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas, maaf ini suara saya terdengar jelas ya. Internet connection-nya unstable saya. Oke, ternyata kita temukan kasus juga HB constant spring
Ini berbeda dengan HB varian yang sebelumnya. HB varian yang sebelumnya kita sering membahas kelainan di gen beta, tapi constant spring ini di gen alpha. Apa yang terjadi? Terjadi mutasi di stop codon, di mana sudah harus stop terminal, tapi diganti oleh asam amino glutamin. Dengan adanya tambahan asam amino glutamin, harusnya berhenti pembacaan daripada genetiknya, tapi dilanjutin sehingga uh, terbentuk asam amino tambahan sebanyak 31. Dengan yang abnormal hemoglobin ini tentunya strukturnya imbalance, instability, gampang terjadi hemolisis, pun selanjutnya akan terjadi anemia pada pasien-pasien yang HB plus spring. Nah, bagaimana gambaran klinisnya? Jelas kembali lagi sama. Apakah di homozigot? Kedua gen. Atau heterozigot? Hanya satu gen. Jelas yang homozigot lebih berat kondisinya dan kita menghabis konsentrasi lebih tinggi, sedangkan yang heterozigot hanya sedikit meningkat. Balik kembali lagi, nah, bukan hanya konstantin saja berdiri sendiri, bisa bisa disertai dengan kelainan genetik yang lain. Semakin banyak kelainan genetik, defeknya semakin berat pasiennya. HB semakin rendah. Kira-kira tabel ini menjelaskan begitu. Apa saja? HBCS bisa disertai dengan HbA. CS, HBCS dengan 2 gen, HBCS dengan thalassemia alpha, CS dengan thalassemia alpha yang short in Asia, HBCS dengan beta thalassemia major, bisa ditambah juga dengan beta hemoglobin A. HBCS dengan thalassemia alpha dan HbA, HBCS homozigot dengan HbA, dan HBCS dengan beta thalassemia major. Jadi sebenarnya pemeriksaan genetik, analisa genetik yang menjawab sebenarnya yang sebagai konfirmatori. Nah, ini yang case yang kita temukan pada pasien perempuan dewasa, HB rendah sekitar 5, MCV MCH yang rendah. Pada analisa HB-nya, apa yang kita temukan? HBCS sekitar 4,4%. Ini kemungkinan besar hanya satu gen giresi, ya, tidak banyak ditemukan. Tapi kita lihat HbF dan HbA meningkat. Ini menunjukkan suatu maaf, saya lanjut ya, suatu beta thalassemia. Tapi karena HbA yang kita masih ketemu, berarti bukan suatu major, hanya trik. Dengan demikian, interpretasi daripada hasil analisa HB ini, kita suspek suatu thalassemia trait dengan constant spring atau HBCS, beta thalassemia trait ya. Oke, itu ya saat terakhir dan ini ada referensinya. Tentunya beberapa kasus kita ngambil dari uh, laboratorium Rubiah Pusat. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak Ibu Dokter dan teman-teman. Selamat siang. Saya kembalikan ke Ana. Baik, terima kasih Dokter Umar atas pemaparannya yang sangat jelas Maaf ya ya tadi dok. mungkin putus-putus. Iya dok, mungkin karena Harus mau ganti hujan ya handphone. dok ya sinyalnya. Oh, jangan. Iya dok. Oke dokter, sepertinya di kolom Q&A belum ada pertanyaan dok. Mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Umar. Dipersilahkan ya dok. Buat Bapak Ibu peserta, Ya apakah mungkin ada kasusnya yang terlalu rumit sih. ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, mungkin sambil menunggu ya dok ya pertanyaan dari peserta. Mungkin saya boleh satu pertanyaan saja ya dok buat siang ini ya dok ya. Mungkin ini secara umum sih ya dok. Kira-kira apakah ada tantangan dan keterbatasan untuk deteksi dan interpretasi pada HB varian ini dok? Tantangan keterbatasan. Ya,
tentunya ada ya. Eh, Pertama mungkin informasi dari bisa juga pasien ataupun dokter perujuk. Mungkin komunikasi pertama harus lebih jelas. Misalnya lebih sering lebih kami terima rujukan ya tentunya berupa analisa HB ya. Analisa HB tentu perlu persiapan dari sampelnya jelas pada pasien yang diambil sampelnya jangan habis transfusi ya kecuali ya pasien berat ya berat sekali mau nggak mau ditransfusi kalau memang berat berarti pasiennya kondisi yang thalassemia mayor atau ya kondisi yang mayor ya hemoglobin varian dengan keadaan yang anemia kalau sempat kalau sudah ditransfusi ya tetap kita periksakan tapi sebaiknya sampelnya sebelum transfusi sebaiknya begitu dan analisa HB ini kan masih bersifat screening ya. Nah, tentunya untuk konfirmatori perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan analisa genetik. Nah, seperti tadi contoh kasus, analisa genetik yang diperiksakan ada dua macam ya, dua jenis. Pertama ya, di, dilesi. Dilesi artinya dilesi banyak nukleotida berbeda dengan sequencing. Kalau sequencing satu-satu nukleotidanya di sequencing ya, diurutin gitu. Jadi satu-satu bisa dibedakan, bisa dideteksi dari mappingnya artinya. Jadi seperti tadi ada kasus yang ternyata di race tidak ketemu, tapi dilanjutkan dengan sequencing. Nah, ini mungkin komunikasi yang penting. Bisa saja, loh kok saya nggak temu, sudah analisa genetik loh, kok nggak ketemu. Nah, jadi ada beberapa tantangan dan kelemahan, bukan kelemahan maksudnya tidak semua bisa deteksi, tergantung daripada jenis pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan sequencing, ketemu nih, oh single nucleotida varian, wah satu dideteksi. Nah, kayak HBE varian tentunya harus sequencing. Nggak bisa kan beta dilesi, beta thalassemia DNA, analisa DNA beta dilesi, pasti nggak ketemu. Karena kalau dilesi itu lebih daripada single varian. Nah, single varian itu harus satu-satu di sequencing. Nah, itu mungkin komunikasi. Jadi kan terjawab semua. Oh, kok analisa HB ketemu, jadi deteksi deteksi DNA nggak ketemu. Ternyata ada pemeriksaan yang lebih lanjutan. Kira-kira begitu, Ana. Mungkin menjawab. Nah, Ya, sudah jelas dokter. Ya, baik. Em, Sepertinya belum ada ya dok ya pertanyaan lanjutan atau Bapak Ibu juga mungkin masih ada pekerjaan lain gitu ya. Dok, gak apa-apa ya dok ya? ya nggak apa-apa. Sambil Iya, menunggu. oke. Iya, Mungkin Sebenarnya kalau dengan ada pertanyaan bisa di ini kan kemudian juga nggak apa-apa sih Mbak Ana ya. iya betul. Baik Bapak Ibu dokter, jika ada pertanyaan lanjutan atau baru terpikir pertanyaannya, nggak apa-apa, boleh diinfokan ke kami ya Bapak Ibu dokter. Nanti akan kami sampaikan ke Dokter Umar. Nanti jawabannya juga akan kami teruskan kembali. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin karena belum ada pertanyaan, nanti mungkin di kulap-kulap selanjutnya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa berpartisipasi lagi ya. Oke, baiklah. Mungkin untuk hari ini cukup webinar kita ya, Dokter Umar ya. Nanti kita bertemu lagi di baik, seri-seri selanjutnya ya, Dok. Terima baik, baik, kasih ya, benar. Dokter, atas waktunya di siang hari Saya ini. boleh pindah. Baik, terima kasih Oke, semuanya. Terima terima kasih kasih. Bapak Ibu Selamat siang. Salam dokter. sejahtera, Selamat sehat siang. selalu. Selamat sehat. Terima kasih dokter, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih.